Betul-betul kelewatan kamu ya. Sudah dikasih 1 miliar masih kurang juga. Kamu itu betul-betul nggak tahu malu. Apa sih maksud kamu sebenarnya? Hah? Mau meras saya? Bisa-bisanya kamu minta lebih dari 1 miliar untuk pergi. Kamu itu jadi sampah saja kamu. Rusak hubungan rumah tangga orang lain. Maaf semuanya. Ini semua cuma salah paham. Saya nggak seperti apa yang kalian pikirin. Saya bahkan nggak mau terima uang itu. Pak Irwan, saya nggak mau Pak uang itu, Pak. Mau berapapun Bapak kasih ke saya nggak akan terima. Karena saya udah janji sama Mas Dimas. Dan saya nggak akan pergi kecuali Mas Dimas sendiri yang minta saya pergi. Dasar kamu tuh ya, pemeras. Muka tebel lagi, muka tembok kamu tuh ya. Makin ilfil saya sama kamu. Ih, gelai banget. Menurut dia maaf, Bu. Tapi apa alasan Ibu membohongin saya? Ibu bilang hari ini mau makan siang keluarga. Tapi kenapa malah Ibu ngejebak saya kayak gini, Bu? Maaf sekali lagi saya mau ngomong, Bu. Bukannya lebih baik, Ibu sekarang berkabung. Bukannya lebih baik Ibu mengunjungi makam putra Ibu daripada terus-terusan mengganggu saya seperti ini. Tutup mulut kamu ya. Hah? Kamu nggak punya hak untuk bicara soal anak saya. Ingat itu. Maaf Bu Lydia, ini maksudnya apa ya? Maaf Bu Lydia, siapa yang meninggal Bu? Ini sebenarnya beritanya sudah lama, tapi saya baru tahu. Jadi anak kandung saya yang dirawat sama mantan suami saya ternyata udah meninggal beberapa tahun yang lalu dan saya nggak dikasih tahu. Innalillahi wa inna ilaihi Maaf raji'un. Bu Lydia, kami turut berduka cita. Thank you banget. Tapi sekarang hal itu nggak usah dibicarakan, nggak usah dibahas lagi, karena saya juga sudah sangat lama sekali nggak bersama dengan anak kandung saya sejak dia umur 5 tahun. Sebetulnya aku juga nggak tega bicara kayak gini sama Bu Lydia. Apalagi menyangkut anaknya yang udah meninggal. Tapi kenapa dia terus-terusan bersikap kelewatan sama aku? Sebentar ya sayang. Iya Mas. Bianca, aku boleh minta tolong sama kamu? Apa? Dari tadi aku teleponin Aisyah, tapi nggak diangkat-angkat. Aku boleh minta tolong kamu lihat ke pavilionnya Aisyah? Apa? Aku cek ke pavilion Aisyah. Ya Mas, aku kan lagi main sama Karissa. Mungkin dia lagi ke toilet atau dia tidur kali. Tunggu aja, nanti telepon lagi. Tapi nggak biasanya Bianca. Biasanya walaupun lama, tapi pasti dijawab. Sekhawatir ini Mas Dimas sama Aisyah cuma gara-gara teleponnya nggak dijawab. Ya Allah, apa hati suami aku sekarang betul-betul udah terisi seluruhnya oleh Aisyah? Aku minta tolong ya Bianca. Aku nggak tenang kalau belum tahu kondisinya Aisyah. Ya udah deh. Aku coba cek ke pavilion ya.
Bianca, teleponnya jangan dimatiin. Nanti kalau kamu udah ketemu Aisyah, handphone kamu kasih ke Aisyah ya. Oke, Mas. Suster. Ya, Bu. Sus temenin Karissa dulu ya. Iya, Bu. Bentar. Sayang, kamu main dulu sama suster ya. Soalnya, iya, soalnya Mama disuruh sama Papa ke pavilion. Ya. Kita main ya. Aisyah. 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 Ya, Mas. Gimana Bianca? Ya, ini aku udah di pavilion. Aku ketok-ketok nggak ada yang jawab. Aku lihat juga di dalam gelap. Coba sekarang kamu lihat ke jendela. Udah, Mas. Gak ada orang. Mungkin dia lagi pergi kali, Mas. Dia keluar. Pergi? Kemana Bianca? Pamit nggak sama kamu? Ya enggak lah. Ngapain dia pamit sama aku? Mungkin dia cuma pergi keluar beli apa gitu. Emang kamu perlu ya nyariin dia sampai segininya? Tapi nggak biasanya seperti ini Bianca. Ya aku nggak tahu dia kemana, Mas. Lagi juga Aisyah itu kan bukan anak kecil. Ngapain sih kamu sampai khawatir kayak gini? Perasaan aku nggak enak Bianca. Tolong ya, kamu tanya sama Mama. Sekarang juga aku pulang ke rumah. Apa? Kamu mau pulang dari kantor cuma karena kamu mau cari Aisyah? Mas, apa itu nggak terlalu berlebihan ya? Ngapain sih Mas Dimas nyariin Aisyah sampai kayak begini? Kayaknya dia nggak begitu peduli sama aku kayak begini. Hei, kamu jadi wanita tidak ada harga dirinya. Ya Allah, semua orang mencerca aku. Gimana aku bisa tahan mendengar semua perkataan ini? Bu Lydia, kita pulang sekarang ya, Bu. Ya belum lah. Urusannya belum selesai. Kalau kalian tahu siapa orang tua perempuan itu, mungkin saya bisa bantu mencarikan. Masalahnya kita nggak tahu Pak, siapa orang tua perempuan itu. Tapi yang kita tahu, menurut data yang kami dapat dari polisi, perempuan itu telah membunuh seorang laki-laki bernama Hans. Sejauh yang saya tahu, tidak ada perempuan yang bernama Aisyah yang terlibat kasus pembunuhan di kampung ini. Gimana dengan Aisyah yang katanya pergi meninggalkan Jakarta? Ada satu perempuan yang bernama Aisyah yang tinggal di Jakarta. Tapi dia kepergok berbuat yang tidak baik. Tapi setelah itu mereka menikah dan pindah ke Jakarta. Apa Aisyah yang itu meninggalkan daerah ini, kampung ini?
Ya, pernah. Sekitar 2 tahun. Dua tahun? Iya. Tapi itu pun dia untuk bekerja di Jakarta. Berarti bukan dia yang bunuh Hans, tapi Aisyah yang lain. Mama. Mama. Ma? Kok dikunci? Mama kemana? Ma? Mama? Mama? Mas. Suster, lihat Ibu Lydia nggak? Waduh, kalau Ibu Lydia saya nggak lihat, Bu. Bititin? Bititin? Saya Ibu. Bititin, lihat Bu Lydia nggak? Waduh. Nyonya teh kemana tuh ya, Bu? Hah? Kok nanya sama saya? Kan saya yang nanya sama Bititin. Iya, Ibu yang nanya ke saya ya tadi ya. Kali lihat Ibu. Kemana ya? Kemana tuh? Ah, yaudah, coba deh tanya sama Pak Supir. Siapa tuh, Bu? Giliran disuruh ke rumah dia aja senyum-senyum. Kalau dipikir-pikir kok bisa pas banget waktunya. Aisyah yang ini pergi selama 2 tahun, sedangkan pembunuh Hans, dia juga dipenjara selama 2 tahun. Aisyah yang bekerja sebagai pembantu di Jakarta, dia juga meninggalkan kampung ini selama bertahun-tahun. Berapa tahun, Pak? Kalau nggak salah sekitar 3-4 tahun. Berarti ada kemungkinan juga dia pelakunya. Atau mungkin supaya lebih jelas, Bapak bisa bicara dengan orang tua perempuan itu. Kalau boleh tahu di mana, Pak? Alamat rumahnya? Aisyah yang menikah dengan orang Jakarta, ibunya bernama Ibu Dina. Ayah Aisyah yang bekerja sebagai pembantu namanya Pak Munawir. Dan ini alamatnya. Ini alamatnya. Semoga yang Bapak cari bisa ditemukan. Oke, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bianca. Waalaikumsalam. Bianca, kamu udah tanya Mama soal Aisyah? Mama juga ternyata pergi, Mas. Mama pergi? Iya, kata Sapam mereka pergi sama-sama diantarin Pak Supir. Mau makan siang atau apa gitu ke restoran. Mama ngajak Aisyah makan siang? Kok tumben? Aku lihat CCTV deh. Emang kenapa sih, Mas, kok sampai segitunya cari Aisyah? Bukannya begitu, Bianca, aku bingung. Bener, Bianca. Mama sama Aisyah pergi tadi. Terus mereka cuma makan siang atau ada keperluan lain ya? Aku harus susulin mereka. Nanti restorannya aku tanya sama Pak Rusdi. Tunggu. Aku ikut ya. Aku ambil tas sebentar aja. Ayo, Bianca.
Irwan. Sampai kapan kita harus di sini, Pak? Sampai kamu mau menerima cek ini. Dan jangan minta lebih. Ya Allah, gimana ini? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Seandainya aja ada Mas Dimas di sini. Aisyah. Aisyah. Dimas? Mas Dimas? Alhamdulillah kamu baik-baik aja. Mas Dimas, kau langsung meluk Aisyah seperti itu. Aku seperti tidak dipedulikan.